Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Samnanggraini. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perkembangan peran gender. Jadi, pergolongan gender ini adalah proses di mana anak itu memperoleh identitas gender dan dari segi motif, nilai, serta perilaku yang dianggap sesuai nih dalam masyarakat mereka untuk anggota jenis kelamin biologis mereka. Nah, adapun mengkategorikan laki-laki dan perempuan, pasti kan kita juga terkadang banyak banget ya stigma-stigma orang tuh tentang mengkategorikan laki-laki dan perempuan, kayak misalnya laki-laki bekerja, perempuan hanya di rumah, atau mungkin laki-laki memiliki stamina yang lebih daripada perempuan dan lain sebagainya, stigma tersebut. Tapi sebenarnya dari stigma tersebut tidak semua benar dan tidak semua salah, karena kita sebagai wanita juga bisa kok bekerja, bisa kok lebih dari laki-laki, karena kan setiap individu tuh beda-beda ya. Jadi jangan semua disamaratakan perempuan, karena kan sering banget ya perempuan itu di nomor duakan ataupun dianggap remeh, padahal kita juga bisa kok hidup sendiri, bisa bekerja keras sendiri juga bisa, mengasuh anak pun juga bisa gitu sambil bekerja. Jadi stigma-stigma tersebut yang dapat mengkategorikan laki-laki dan perempuan. Kita masuk dalam perkembangan pergolongan jenis kelamin. Pada usia 2,5 tahun hingga 3 bulan, anak itu melabeli diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Ini adalah langkah pertama dalam perkembangan identitas gender. Jadi ketika kita sudah memasuki usia 2-3 tahun, kita tuh sudah mengenal nih, oh kita laki-laki, oh kita perempuan gitu. Antara usia 5 dan 7 bulan, mereka tuh menyadari bahwa gender adalah aspek diri yang tidak berubah. Karena kan kalau misalnya kita kecil, kita hanya mengetahui, oh saya perempuan, saya laki-laki dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu nih mengenai aspek-aspek yang lain. Nah, ketika kita mulai usia 5-7 tahun, kita tuh mengetahui bahwa aspek diri kita tuh tidak bakal pernah berubah gitu. Yang ketiga yaitu pada usia 3 tahun, anak menunjukkan pemisahan gender dengan lebih suka menghabiskan waktu dengan bermain sesama jenis dan mengembangkan prasangka yang jelas terhadap anggota jenis kelaminnya. Kayak misalnya nih Bina dulu pas waktu kecil gitu ya, mainnya tuh sama perempuan karena pengennya main masak-masak, pengen main jadi chef ataupun jadi kasir-kasiran gitu. Pasti pernah kan ya teman-teman ngelakuin hal yang sama seperti Bina. Jadi Bina main sama yang segender gitu. Karena kan kalau misalnya mau main sama laki-laki kan biasa kecenderungan laki-laki tuh main bola, main apalagi pokoknya yang nggak berbau sama kita lah. Binanya mau main masak-masakan, merekanya nggak mau gitu. Jadi Bina lebih prefer untuk main sama yang segender gitu. Terus juga ada teori tentang tipe gender dan perkembangan peran gender. Jadi ini tentang teori-teori nih. Nah, menurut teori evolusi, laki-laki dan perempuan ini menghadapi tekanan evolusi yang berbeda sepanjang sejarah manusia, dan proses seleksi alam menciptakan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Karena kan memang kita tuh diciptakan ataupun memiliki fitrah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam menyelesaikan masalah pun laki-laki sama perempuan tuh berbeda. Setahu Bina, laki-laki tuh lebih bodo amatan, kalau misalnya perempuan tuh lebih ke memikirkan gitu kalau misalnya mendapatkan masalah. Dan yang kedua ada menurut teori skema gender Martin dan Halverson. Anak-anak yang telah membentuk identitas gender dasar membangun skema gender ataupun kelompok dalam kelompok luar dan jenis kelamin sendiri. Skema ini berfungsi sebagai skrip untuk pemrosesan. Yang ketiga ada teori
biososial Money and Harder menekankan perkembangan biologis yang terjadi sebelum kelahiran dan memengaruhi cara seseorang anak disosialisasikan. Perbedaan hormonal prenatal dapat menyebabkan perbedaan jenis kelamin dan gaya bermain dan agresinya. Jadi dari teori biososial ini mengacu kepada perkembangan pada saat di janin, pada saat prenatal, itu dapat mempengaruhi bagaimana dia ataupun mempengaruhi gendernya. Dan yang keempat itu meskipun demikian ya, pelabelan sosial dan sosialisasi peran gender memainkan peran penting dalam menentukan identitas gender seseorang dan prevensi peran. Jadi memang pelabelan sosial ataupun sosialisasi peran gender ini memainkan peran yang penting ya dalam menentukan identitas gender. Di sini kita juga tahu ya bahwa adanya perkembangan dan penggolongan jenis kelamin. Kayak misalnya ketika kita waktu kecil kita lebih prefer ataupun main sama yang sesama jenis karena memiliki minat yang sama gitu. Kalau misalnya perempuan biasanya main masak-masak, dan kalau misalnya laki-laki mainnya sepak bola dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus memperhatikan perkembangan peran gender ini sendiri, karena dengan adanya gender itu memiliki peran-peran tersendiri. Dan menurut Bina sendiri, dengan adanya ini kita mengetahui bahwa stigma-stigma orang dalam mengkategorikan laki-laki dan perempuan itu tidak selamanya benar. Yang tadi Bina sampaikan bahwa laki-laki itu bisa bekerja, terus yang perempuan hanya di rumah, dan itu kan mengkategorikan hal-hal yang menurut Bina salah gitu. Dan kita harus mengubah pola pikir orang tersebut yang berpikir ataupun masih berpedoman dengan stigma-stigma tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.